Aileen di hadapan seribuan hadirin, dia coba berseloroh dengan membaca pertanyaan. Ini pertanyaan untuk Bapak. Itu tulisannya, 2 kali menyebut Bapak, katanya. Setelah hadirin tertawa, sejurus kemudian lelaki 68 tahun itu mengambil alih situasi dan memberi jawaban filosofis relasi ayah dan anak. Mengenai cara mendidik anak, James berbagi pengalaman tentang masa mudanya. Dulu, di tengah kesibukan, saya super sibuk, jadi kurang memperhatikan anak. Untuk mendidik anak, kami punya 4 anak, saya percayakan kepada Aileen. Karena itu, saat anak laki-laki pertama saya, John Riyadi, dia benci saya. Saya pun benci dia, ujar James. Pastikan anak-anak merasa didukung. Because the wife knows better, right? Biasanya di sini lebih tahu ya. Kayaknya tulisannya itu Bapak, menurut Bapak. I saw her quietly walking, sitting there. Saya lihat tadi ibu jalan ke situ dan masuk ke situ. Saya datang untuk menjemput pulang. Dua kali Bapak. Untuk memastikan anak-anak merasa didukung. Pertanyaan yang lain dulu ya. Pikir dulu ini. Baik. Saya pikir ya, kondisi dari anak-anak kita semua berbeda. Jadi, waktu saya mulai punya anak pertama, kedua, ketiga, terus keempat, terus terang saya nggak ngerti pendidikan. Dan begitu sibuk, akhirnya saya serahkan aja sama Aileen. Tapi akhirnya, khususnya anak laki-laki saya yang tertua itu benci sama saya. Saya juga benci sama dia. Seriously. Anak saya yang pertama yang perempuan, ya eldest daughter, selalu begitu gampang. So you handle that differently. Jadi kita menangani secara berbeda. Saya sudah bahasa Indonesia. Mereka lebih serius, mereka lebih tekun, mereka lebih rajin, mereka lebih nggak ingin ambil resiko. Second daughter yang Stephanie ini, my second daughter, full of energy, very creative. Tapi biasanya itu anak laki yang tertua itu yang perlu banyak sama kita. Nah jadi akhirnya saya bentrokan sama dia. Nah caranya juga berbeda lagi. Tapi akhirnya hanya waktu saya bertobat, baru saya sadar, saya ini tidak menjalankan peran saya sebagai orang tua mendukung mereka, membangun mereka. Baru saya mulai cari anak saya, khususnya yang nomor 1 laki-laki. Saya bilang, saya mohon maaf selama ini ya, saya nggak memperhatikan. Dia cuek sama saya, tapi dia lihat nih, papanya ini berubah. Dan saya tahu karena dia lihat, dia kaget saya berubah. Dia kasih saya a second chance. Dia mulai memperhatikan. Dan waktu kita mau holiday, saya ingat sekali. Dia umur 5, baru saya sadar, saya bertobat. Saya bilang sama Aileen, saya bawa dia, nanti ketemunya di sana. Nah, mulai dari itu saya memperhatikan, memberikan perhatian penuh. Dia bicara, saya mau dengar, saya mau catat. Saya ingatnya itu luar biasa, tapi kalau dia bicara, let me get a piece of paper, let me write what you say. Ada acara ini, acara itu ya. Saya harus memenangkan dia. Dan sesudah 1-2 bulan, saya tahu saya sudah memenangkan dia. Biasa dulu saya datang dia lari. Tapi akhirnya saya bisa memenangkan dia, bisa rangkul saya. Jadi memang perlu pekerjaan. Dan setiap anak itu berbeda. Untuk anak laki yang kedua saya, wah dia itu semangatnya itu, energinya luar biasa. Yang dibutuhkan oleh dia adalah apa? Dukungan saya dalam apa? Disiplin. Anak nomor 2 itu yang seperti itu, kita harus banyak say no.
Artinya itu yang kita yang dukung dia untuk belajar itu di dalam disiplin. Hadirkan kasih, hadirkan pengampunan, tapi hadirkan juga disiplin, khususnya untuk anak laki yang paling kecil biasanya. Nah, anak perempuan, dua perempuan di dalam hati yang paling dalam, yang mereka butuhkan apa? A fatherly love. Kasih seorang bapak. Pada saat bapaknya tidak memberikan itu, laki pertama kasih itu dia semua berikan kepada dia. So, jadi apa, lebih kaya jawabannya daripada sesingkat, oh lakukan 1, 2, 3. Pasti bukan soal uang. Nah, ini pasti ada tambahan. Oke, saya coba ya. Saya pikir setiap anak itu butuh hal yang berbeda-beda. Ya, setiap anak ada butuh yang lebih didukung, ada yang lebih perlu didisiplin dan sebagainya. Dan saya pikir setiap orang tua ya tahulah kebutuhan anak-anaknya masing-masing. Tapi ujung-ujungnya mungkin kita harus memberikan suatu pesan bahwa we are always there for you when you fail or when you succeed. Kita selalu ada di sana untuk dia. Ya, waktu dia gagal ataupun waktu dia berhasil. Jadi waktu dia gagal, semoga dia tidak cari-cari yang kemana yang lain. Tapi di situ kesempatan justru kita memberikan suatu encouragement, dan bukan berarti kita tidak mengatakan apa yang dia salah, ya. Tapi tetap encouragement. Jadi waktu kita menyatakan kesalahan dia, kita juga menyatakan the redemption part, atau pemulihan, gitu ya. Dan juga waktu dia berhasil, kita juga ada di sana, sehingga dia tidak sendiri merayakan hal. Seringkali waktu dia salah, kita begitu fokus kepada kesalahannya, kita lupa merayakan hal-hal yang dia baiknya, menyebutkan hal yang dia baiknya. Dan juga hal yang begitu baik dia capai, kita begitu seru, begitu congrats kepada mereka, sampai kita juga tidak membuat mereka humble. Jadi we have to be there in both situation ya. Saya pikir itu mungkin secara umum, tapi persisnya apa, bentuknya apa, saya pikir setiap anak beda, setiap kejadian juga beda-beda. But we have to be there for them. Ya, even waktu mereka komit hal yang paling salah. Jadi bapak-bapak, coba cari tahu kalendernya kapan ada liburan. Sudah booking dulu. Coba pergi ke tempat-tempat yang punya anak, apalagi yang laki-laki kan lebih challenging ya. Apa yang dia suka, hobinya apa? Bawa outdoor, bawa traveling, nggak mesti di luar negeri. Dalam negeri banyak tempat yang bagus-bagus kok. Bisa setir mobil, bisa naik pesawat. So many choices. Jadi intentionality itu penting. Oke, mungkin yang kedua. Baik, terima kasih Pak James dan Bu Aileen. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari orang tua Maya Hartuti. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk membuat anak-anaknya menjadi sukses seperti anak-anak Bapak? Ya, orang tua harus seperti Pak James dulu. Sebetulnya anak-anak saya belum sukses karena orang tua selalu melihatnya yang tidak suksesnya. At least from my point. Sering kali kita justru, saya tendensinya melihat aduh kurangnya ini, kurangnya itu dan sebagainya. Jadi saya tidak menganggap anak saya sukses. Tapi ini juga satu hal yang kita singgung beberapa hari yang lalu. Waktu kita bicara sukses, let us define, definisikan apa sih sebetulnya yang namanya sukses itu. Uangkah, jabatankah, pengaruhkah, imankah, tanggung jawabkah, tanggung jawab kepada masyarakat atau tanggung jawab kepada Tuhan. Definisikan dulu. Jangan kita mengambil sembarang definisi yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, lalu mengarahkan anak kita mengambil hal itu. Nanti udah sampai di sana kita sadar, salah semua. Gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, definisikan dulu apa itu sih sebetulnya sukses. Dan kalau bisa definisinya itu yang dari kacamata Tuhan ya, jangan dari kacamata kita sendiri. Mau uang segini, apa 1 T, berapa T, nggak tahu lah, gitu ya. Coba kita lihat definisi sukses apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kalau sudah ada definisi itu, we have to work towards that. Mungkin saya ingat satu cerita tahun 98, saya coba cerita secara cepat ya. Tahun 98 itu ada kerusuhan. Waktu itu anak saya yang paling besar SMP kelas 3. Jadi kita mau bawa ke luar negeri karena begitu takutnya dengan isu-isu bahwa ada perempuan
perempuan yang diperkosa. Saya berdoa, Tuhan berikan sekolah Kristen dan berikan gereja yang mereka bisa bertumbuh. Karena buat kami, gereja itu penting sekali dan sekolah Kristen itu penting sekali. Jadi saya pergi ke luar negeri, ke Australia, saya cari, dikasih tahu berapa sekolah Kristen. Kita. Masa kita ya? Oke. Pokoknya pergi ya waktu itu. Jadi kita pergi ke gereja, kita bersyukur ada gereja yang kita sangat setuju dengan paham teologinya maupun juga dengan persekutuan daripada pemuda. Tapi waktu pergi ke sekolah, walaupun di sekolahnya Kristen dan ternama, waktu saya tanya beberapa pertanyaan karena saya juga sekolah di sekolah Kristen, jadi 1-2 pertanyaan bisa memberikan gambaran. Saya tanya, apakah guru-gurunya Kristen? Lalu prinsipalnya jawab begini, I never thought about it. That's a good question. Saya nggak pernah pikirkan itu pertanyaan yang baik. Saya pikir bagaimana kita bisa menjadi sekolah Kristen kalau tidak memikirkan siapa atau nggak tahu bahkan siapa guru-guru Kristen. Jadi saya pulang, saya juga nggak sejahtera, tapi pulang ke sini saya juga takut ya, bagaimana ini anak-anak dengan keadaan seperti ini. Lalu saya ada satu hamba Tuhan, waktu itu anak saya udah tes diterima, saya harus putuskan. Nah, ada hamba Tuhan, jadi saya tanya, Pak ini bagaimana ya, saya kirim atau nggak kirim, saya bingung gitu. Terus dia pertanyaan satu pertanyaan, dia bilang, apa visi ibu membesarkan anak? Saya kaget juga ditanya seperti gitu, karena saya nggak pernah formulasikan visi membesarkan anak apa. Saya bilang, saya cuma ingin dia cinta Tuhan dan melayani sesama dengan kepintarannya. Gitu. Tapi nggak pernah formulasikan. Dia bilang, kalau itu visinya, you harus mengambil keputusan berdasarkan itu. Sebenarnya saya takut loh, anak saya di Indonesia nanti di-rape, gimana keadaan itu. Dia bilang, kalau kita berada dalam visi, ada sesuatu yang terjadi, kita harus percaya Tuhan akan pegang dia dan Tuhan akan bangkitkan dia. Dia bilang, apa ya rasa di luar negeri nggak bisa diperkosa? Saya bilang, bisa, sangat bisa. Tapi kan kalau misalnya dia sampai keluar negeri terjadi sesuatu, saya merasa saya sebagai orang tua sudah bertanggung jawab menjauhkan dia dari bahaya. Dia bilang, tapi you harus percaya, hidup itu bukan karena takut pindah sini, takut pindah sini, takut pindah sini. Harus ada visi, berani mengambil keputusan sesuai dengan visi. Jadi kalau enggak, dia bilang, itu akan kabur visinya. Karena kita ketakutan lari, akhirnya masuk ke sekolah nggak Kristen, akhirnya nggak ketemu gereja juga nggak apa-apa dan sebagainya. Jadi satu hal saya belajar ya, bahwa ini mungkin sedikit menyimpang dari sukses. Jadi kita harus punya visi di dalam membesarkan anak, sebetulnya mau apa sih? Dan semua keputusan-keputusan pengajaran kita, harusnya kita berarah kepada sana. Gitu. Jadi, saya nggak tahu itu menjawab ya, tapi kira-kira begitu. Susah ya kalau dibilang sukses itu ya. Di dalam filsafat itu ada 2 istilah. Satu filsafat apa yang benar, satu filsafat apa yang bernilai. Nah, yang benar itu adalah benar salah. Apa yang benar itu namanya epistemologi. Artinya di dalam hidup, apa sih epistemologinya yang paling penting? Apa yang paling penting, yang paling kunci lah, paling kritikal. Nah, di dalam iman Kristiani kita mengatakan yang ini, bahwa pada saat kita selesai hidup kita kalau bisa mengatakan, aku telah percaya kepada dia, person, I know to whom I have believed. Itu adalah jawaban yang paling penting. Lalu itu mengenai benar salahnya. Karena kalau kita percaya kepada yang salah, ya salah. Nah, kedua adalah mengenai apa yang paling bernilai, value. Itu apa? Aksiologi. Aksiologi apa yang paling bernilai pada saat kita selesai hidup? Yaitu apa? Adalah kita disebut oleh Tuhan bilang, you have been a good faithful servant. Engkau telah menjadi hambaku yang baik dan yang setia. Nah, ini 2 hal yang pegangan kita, orang beriman ini. Kita selesai hidup, kita tahu kemana kan? Kita selesai hidup yang menilai Tuhan. Apakah kita telah menjadi hamba yang baik dan yang setia? Nah, pada saat dia meninggal dunia, di sekeliling jenazah itu, apa sih yang terbaik, teragung yang kita ingin orang bicara mengenai kita? Oh, dia orang kaya, ya seumur hidup cari kekayaan.
Oh dia orang ternama, seumur hidup cari nama. Oh dia orang paling pintar, seumur hidup dia cari kepintaran. Dia paling berkuasa, seumur hidup dia masuk politik cari kuasa. Jadi kita tentukan apa itu. Tapi kitab suci mengatakan yang teragung itu pada saat orang-orang di sekeliling kita mengatakan, he was a godly man, she was a godly woman. Dia adalah orang saleh. Ada yang lebih agung daripada itu? Bapak Ibu? Ya. Nah jadi itu yang mendefinisikan. Jadi kalau kita bicara mengenai sukses itu apa, yang tadi Aileen katakan, tentukan dulu apa yang definisi yang kita. Udah ya, next one. Iya, mohon maaf oleh karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya banyak Pak James, Bu Aileen, terima kasih sekali. Tapi karena Lupa subscribe ya.